Hadirin dan hadirat azanallahu yakum, seperti biasa di pekan keempat kita membacakan kitab Al-Khuluq Al-Hasan fi Dawi Al-Kitab was Sunnah, tentang budi pekerti mutiara akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, disematkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita masuk ke Al-Mabhas As-Sadis, pembahasan yang ke-6, yaitu Al-Adlu, tentang keadilan. Bahwa di antara akhlak yang mulia, budi pekerti yang bagus adalah sifat adil. Sifat adil, di mana keadilan merupakan barang yang hanya gampang diucapkan, tapi prakteknya susah. Terutama lagi kalau sudah dihadapkan pada pilihan yang pilihan itu sesuai dengan hawa nafsunya, maka keadilan itu seakan-akan tidak ada. Kata beliau rahimahullah, al-adlu lahu majalatun katsiratun la tahsuru minha. Keadilan memiliki tempat-tempat yang banyak yang tidak bisa dibatasi. Al-adlu fil wilayah, baik itu keadilan di dalam kepemimpinan, wal adlu fil qada, keadilan di dalam memutuskan, wal adlu fi tatbiqil hudud, keadilan di dalam mempraktekkan hak-hak atau hukuman-hukuman, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, wal adlu fi al-muamalat bainan nas, bagaimana bersikap adil ketika bermuamalah di antara manusia, wal adlu fil islahi bainan nas, bersikap adil ketika mendamaikan antara satu dengan yang lainnya, wal adlu ma'al a'da, bagaimana bersikap adil terhadap musuh, bahkan kepada musuh pun ada syariat berbuat adil, wal adlu ma'al aulad, bagaimana seorang bapak diperintahkan untuk bersikap adil terhadap anak-anaknya, wal adlu baina zawjat, dan keadilan di antara istri-istri sampai dan saudara selainnya. Masih banyak yang lain keadilan-keadilan yang perlu disematkan di dalam kehidupan ini. Makanya ketika seorang memiliki kekuasaan atau memiliki hak yang harus bersikap adil di antara pilihan, ketika dia tidak mampu berbuat adil, maka nanti di hari kiamat ada konsekuensinya. Yang paling mudahnya adalah ketika ada seorang suami memiliki beberapa istri, kalau tidak bisa beradil maka akan berjalan di mana? Sengklat, pundaknya miring sebelah. Apalagi berkenaan dengan manusia banyak. Kalau yang di dalam rumah saja kita harus berbuat adil, apalagi di luar rumah. Maka yang namanya keadilan itu bersikap menyeluruh. Wa min al-amsilatil 'azimah fi tatbiqil 'adli al-misal al-'adil al-'adil. Ada contoh yang sangat agung yang dipraktikkan oleh generasi terbaik dari umat ini, oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita lihat bagaimana mereka mempraktikkan keadilan yang sangat agung. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, kita tahu beliau adalah a'dalul bashar, manusia yang paling adil. Ya, manusia paling adil aja juga tetap ada yang tidak suka, tetap ada yang membencinya, tetap ada yang memeranginya, bahkan ingin membunuhnya. Ini orang awalnya sudah dikatakan al-amin, orang paling terpercaya, bisa amanah. Itu saja begitu mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, mudah diganti julukannya, jadi penyamun, jadi penyihir, jadi pendusta, jadi orang gila.
Itu orang yang paling baik sekali. Maka sudah sunnatullah memang kalau ada orang mendakwahkan sunnah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti menemui yang namanya kendala. Jadi kalau dakwah pemulus-mulus saja, nah maka itu perlu dipertanyakan. Tidak sesuai dengan sunnah Allah, karena memang tidak sesuai dengan sunnah Allah. Wa mimma yadrabu bihi al-mathal fi adlihi ila yaumil qiyamah qissatul mahzubiyah. Di antara contoh permisalan contoh yang dari keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu berlaku sampai hari kiamat. Di namanya diukir, keadilan diukir sampai hari kiamat adalah kisah al-mahzubiyah. Jadi wanita mahzubiyah yang dia mencuri. Kita sudah sering mendengar ada. Jadi wanita mahzubiyah ini adalah dari kalangan bangsawan, dari kalangan orang terpandang. Kok bisa mencuri? Ya namanya manusia. Yang daripada manusia. Jangankan zaman dahulu, ya sekarang yang uangnya udah triliunan dan tetap korupsi. Jadi udah banyak saja uangnya dia tetap bisa mencuri. Jadi kalau yang saya ditanya orang udah kaya kok mencuri? Ya manusiawi. Maksudnya manusiawi. Memang ada sifat-sifat yang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, orang itu kalau dikasih segunung emas, segunung Uhud emas, pasti kita kalau dalam masalah dunia itu tidak ada puasnya. Dan Nabi SAW itu ada dua hal yang orang tidak akan pernah merasa puas, yaitu dalam masalah harta dan masalah ilmu. Mudah-mudahan kita yang kedua, ya. Dalam masalah ilmu tidak pernah puas, terus ya, mengaji terus mencari ilmu terus sampai Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa kita. Bagaimana perkataan talabul ilmi minal mahdi ilal lahad. Nah, yang namanya menuntut ilmu itu usahakan dari semenjak kita di ayunan sampai ke liang lahat. Wanita ini mencuri, yaitu kejadiannya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu pembukaan kota Mekah, di Ghazwati Al-Fath. Maka orang-orang sudah tahu nih, kalau mencuri hukumannya kalau sudah sampai di atas nisab pencurian maka harus dipotong tangannya. Yang mencuri ternyata orang bangsawan, maka orang-orang sekitarnya berunding. Aduh, gimana nih? Ada di antara kita yang mencuri. Kita malu nih, nanti nama kita tercoreng gimana? Maka mereka mengatakan, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba siapa dong yang bisa datang kepada Nabi untuk bernegosiasi gitu ya? Siapa yang mau berkata kepada atau mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan, wa man yastariu alaihi illa Usamah bin Zaid. Mereka mengatakan bahwa kayaknya tidak ada yang berani dan ngomong sama Nabi kecuali Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini salah satu hibbu Rasulillah, salah satu kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam atau anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah ini termasuk masih belia, anak muda di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru diberikan kepercayaan untuk memimpin perang. Jadi pernah di zaman Nabi beliau diperintahkan untuk memimpin perang. Di situ bahkan di zaman Abu Bakar juga di situ ada pada zaman Nabi di situ ada Abu Bakar, ada Umar, tapi Usamah jadi pemimpin. Kemudian di khilafahnya Abu Bakar diteruskan karena saat itu ketika Usamah diperintahkan untuk ke satu daerah, ternyata kemudian Nabi meninggal, kemudian balik lagi. Nah, pada saat khilafahnya Abu Bakar, maka Usamah disuruh meneruskan. Dan di situ ada sahabat-sahabat mulia. Tadinya Umar juga masuk dalam tentaranya Usamah, tetapi kemudian Abu Bakar minta izin kepada Usamah agar Umar tetap berada di Madinah menemani Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi minta izin, seorang presiden minta kepada bawahannya izin agar salah satu di antara anak buahnya tetap berada di Madinah. Ini salah satu sifat keadilan para sahabat. Nah, Usamah ini berada di sukunya Mahzumiyah, di sukunya wanita tersebut. Maka diperintahkan oleh saudara-saudaranya agar mendatangi
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah bin Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dikedepankanlah Usamah untuk negosiasi tentang apa yang dilakukan oleh wanita di kalangan bangsawan tersebut. Fakallama fiha Usamah bin Zaid, maka kemudian Usamah pun mulai mendekati Rasulullah dan mengutarakan maksudnya. Apa yang terjadi? Fatalawwana wajhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalawwana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah warna wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berubah? Karena marah. Jadi ada mengisyaratkan tentang kemarahan. Apa beliau mengatakan? Atasfa'u fi haddin min hududillah. Kok berani-beraninya kamu Usamah memberikan syafaat dalam masalah hukum Allah? Jadi kalau sudah masuk dalam hukum Allah itu gak ada syafaat, itu gak ada syafaat. Mencuri dipotong tangannya, kemudian banyak hukuman-hukuman yang sudah ditentukan di dalam Islam tentang misalnya berzina, dirajam dan lain sebagainya, itu gak ada syafaat, gak ada syafaat. Maka ketika Usamah berusaha bernegosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah. Berubah warna wajahnya karena bagaimana bisa hukum Allah mau diutak-utik. Kalau sekarang subhanallah ya. Pokoknya kalau fi fulus ya. Kalau ada fulus ya, mulus insyaallah. Nah, gak peduli hukum Allah diterjang atau tidak. Subhanallah, ini salah satu di antara memang sudah semakin dekatnya hari kiamat. Kita berada di akhir zaman. Kok masih lama sih? Yang namanya akhir zaman itu kan kok. Kalau kita kan umurnya berapa sih, cuma 60-70 tahun gitu ya. Kalau dibandingkan lamanya zaman dengan zaman sebelum Nabi Muhammad itu ya nggak ada bandingannya. Dulu kan umurnya berapa? Ribuan tahun. Sampai ribuan tahun, kita itu udah lebih dari ratusan, sangat sedikit. Jadi kalau misalnya kita baru 40, 50, 60 itu masih, kalau di zaman Nabi Nuh ya, umur 60 itu masih bayi, masih belia gitu. Jadi ada satu riwayat, Allah alam, mudah-mudahan riwayat ini sahih ya. Jadi ada riwayat yang menyebutkan ada seorang wanita di zaman Nabi Nuh menangisi anaknya yang meninggal dunia. Menangisi anaknya yang meninggal dunia. Setelah ditanya, anakmu kenapa kamu menangis? Anakku yang berumur 60 tahun mati, meninggal dunia. Kata mereka, udah masuk bayi aja deh, masih bayi kok ditangisi. Maksudnya masih 60 tahun itu masih muda banget pada zaman itu. Nah, sekarang kan sudah boboan. Nah, jadi beda. Kalau ditanya tentang umur, kenapa kok zaman Nabi kan udah ribuan tahun, kok masih belum kiamat juga? Jadi ini masih rentetan, masih waktu sangat sebentar, masih dikatakan sebentar dibandingkan dengan tahun-tahun atau zaman di zaman Nabi Nuh dan setelahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atas fa'u bihaddin min hududillah. Kok bisa kamu memberikan syafaat terhadap hukum Allah? Maka Usamah merasa bersalah. Dia kemudian mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong mintakan ampun kepada Allah. Jadi dia langsung menyadari bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang kemaksiatan, perbuatan dosa. Gak boleh memberikan syafaat kepada dalam masalah hak, dalam masalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah ampun kepada Allah ya Rasulullah tentang dirimu. Falamma kana al-ashi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahtataba fa asna 'ala Allah bima huwa ahluh. Di sore harinya kemudian atau di waktu berikutnya, maka Rasulullah berdiri kemudian berkhutbah. Beliau memulai dengan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang layak untuk dipuji.
amma ba'd. Jadi ada desa khusus di kalangan kaum Quraisy, bangsawan Quraisy itu mulai ada permintaan-permintaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka Rasulullah kemudian berdiri dan berkhutbah mengatakan, amma ba'du ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu menjadi binasa. Annahum kanu idza sarafa fihi musyarif taraku. Kenapa? Karena di antara sebabnya ketika di kalangan orang-orang yang mulia, bangsawan, ada orang yang mencuri, mereka biarkan. Mereka tidak tegakkan syariat. Wa idza sarafa fihi muntarif, tapi kalau yang mencuri adalah orang lemah, orang miskin, orang biasa, aqamu alaihi al-had, barulah kemudian ditegakkan hukumannya. Itu memang sunnah zaman dahulu ya. Sejak zaman Bani Israil, sejak zaman Nabi dulu itu sudah, apalagi zaman sekarang. Dimana kalau penegakan itu kalau nggak bisa bayar, penegakan hukuman itu kalau nggak bisa bayar, kalau udah bisa bayar ya kebanyakan bisa selamat. Ini yang memang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang pangkal kehancuran di antara seperti itu. Ketika orang yang punya kedudukan melakukan kesalahan, dibiarkan. Tapi kalau orang biasa, orang tidak punya kedudukan, orang lemah, maka ditegakkan hukuman tersebut. Wa inni walladzi nafsi biyadihi, dan aku sendiri demi yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqattu yadaha. Seandainya, kata-kata law, seandainya itu kalau akan terjadi ini diperbolehkan. Kata-kata seandainya yang tidak boleh adalah ketika sudah terjadi. Ya. Ketika sudah terjadi, kemudian kita bilang, aduh seandainya tadi kamu di sini mungkin tidak akan terjadi, tidak boleh. Tapi kalau seandainya nanti aku akan gini maka aku akan begini, nah, itu termasuk diperbolehkan ketika perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Apa kata Nabi? Seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, pasti kata Nabi, aku akan potong tangannya. Ini seorang presiden, seorang pimpinan, bukan hanya memimpin Mekah, Madinah, bahkan beliau pemimpin umat ini, dunia. Pemimpin sampai bukan hanya dunia akhirat. Nabi Muhammad itu pemimpin dunia akhirat. Sampai nanti di akhirat itu kan gak ada yang berani mengetuk pintu surga kecuali beliau duluan. Gak ada yang berani memberikan syafaat di padang mahsyar kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau mengatakan, kalau anakku Fatimah mencuri, saya potong tangan. Dan tidak mungkin seorang anak Nabi kemudian melakukan keburukan kecuali di zaman-zaman sebelum kita. Summa amara bitilkal mar'ah allati sarqat faqutiat yaduha. Kemudian Nabi memerintahkan agar tetap wanita tadi yang mencuri, wanita mahsubiyah. Jadi yang mencuri itu dipotong tangannya, dan kemudian terjadilah hukuman had tersebut. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah menceritakan setelah wanita mahsubiyah tadi dipotong tangannya, fahasunat taubatuha. Setelahnya kemudian wanita tadi bertobat, dan tobatnya bagusnya, dan tobatnya itu baik. Watazawwajat, lalu tetap bisa menikah. Jadi meskipun tangannya sudah dipotong tadi, kemudian bisa menikah dan bisa berumah tangga. Wa kanat ta'tini fa arfa'u hajataha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika wanita tersebut mendatangiku untuk suatu keperluan, lalu kemudian keperluannya itu saya angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukuman had itu kalau ditegakkan, maka kehidupan itu akan benar-benar damai. Kalau hukuman Islam benar-benar ditegakkan, tidak seperti yang dikhawatirkan oleh seseorang, di mana tangannya dipotong, apa zina dirajam sebagainya misalnya gitu ya. Itu adalah karena kekhawatiran. Kalau itu benar-benar ditegakkan, nggak ada lagi orang berzina. Kalau benar ditegakkan, nggak ada lagi orang mencuri. Makanya Allah bilang, walakum fil qisasi
ketika mengkisos, memang saat itu misalnya orang membunuh, dibunuh, mati. Tetapi setelahnya, kenapa Allah bilang di dalam kisos itu ada kehidupan? Memang benar, setelahnya itu akan damai, akan aman, tidak akan ada lagi. Kalau sekarang kan triliunan orang mencuri, kalau nggak dipotong tangannya, ya akan mencuri lagi, akan mencuri lagi. Tapi begitu kalau misalnya potong kan, yakin nggak akan berani lagi, akan berani lagi. Tapi itulah hukum Allah itu memang berat, kecuali bagi orang yang diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelahnya dia bertobat dan baik Islamnya, kemudian menjalani kehidupan sebagaimana kebiasaan seorang muslimah. Ini adalah khilaful jur. Keadilan ini tentu bertolak belakang dengan yang namanya kecurangan. Waqad amara Allah azza wa jalla bihi fil qaul wal hukm. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan keadilan ini baik di dalam perkataan maupun di dalam keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian mengatakan sesuatu maka berlaku adilah meskipun itu pada kerabat, meskipun kepada kerabat. Kalau bicara ngomong tetap berlaku adil. Dan juga Allah katakan wa idza hakamtum bainan nasi tahkumul adl. Dan ketika kalian menghukumi di antara manusia, maka hukumilah dengan cara yang adil pula. Wala syakka anna hadzal muqim al-hakim wa ghairihi bi muwafiqihi sallallahu alaihi wasallam bima yujab ala du'a tadbiqha uswatun bihi. Tidak diragukan lagi bahwa sikap yang seperti ini memang perlu dimiliki oleh siapapun di kalangan kaum muslimin, terutama yang memiliki memiliki kesempatan untuk berlaku adil. Seorang bapak kepada anak-anak dan istrinya, seorang pemimpin kepada anak buahnya, seorang yang memiliki kedudukan kepada yang dia berada di bawahnya, itu seorang dai kepada mantunya. Itu adalah sikap-sikap yang memang harus dimiliki agar meniti jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu lagi di antara sikap mulia yang merupakan akhlak mulia dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan memang diberitakan dalam Islam ini adalah at-tawadu. Al-mabhas as-sabiq, pembahasan yang ketujuh adalah tawadu. Bahasan yang ketujuh adalah at-tawadu. Apa itu tawadu? Mungkin kita sudah sering mendengar istilah tawadu. Ada yang mempelesetkan tawadu itu apa? Ketawa sambil duduk. Nah, itu mempelesetkan yang tidak benar. Secara pengertian dikatakan oleh beliau Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahimahullah ta'ala, tawadu atadallul wa takhashuh. Tawadu itu artinya merendah, bersikap merendahkan diri. Dan maksudnya adalah menampakkan kerendahan pada orang yang hendak memuliakannya. Jadi dia itu sebenarnya mulia, tapi begitu ada orang ingin mengagungkannya, orang ingin mengagung-agungkannya, dia merendah diri. Oh enggak, misalnya, Masya Allah kamu hafalannya luar biasa ya. Oh enggak, masih kalah. Kalau kamu bisa 31 lebih ya, jus ya. Ini saya baru sekian. Misalnya merendahkan diri pada sesuatu yang dia sebenarnya ada pada dirinya, tetapi begitu akan diagungkan dia merendahkan diri. Dan ini terjadi pada para ulama, bahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau tawadu juga ta'zimu min man fawqahu li fadlihi, memuliakan orang yang memang lebih agung dari memiliki keutamaan dari dirinya, mengagungkan atau memuliakan orang yang memang lebih mulia darinya. Para ulama itu kalau saling bertemu mereka luar biasa. Masya Allah, ketika Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, dan Imam Malik bertemu Imam Ahmad, itu saling memuji. Tidak ada ahli hadis di
di dunia ini selain fulan saling memuji, saling memuji dengan keagungan mereka, merendahkan diri, padahal dirinya luar biasa, padahal dirinya juga luar biasa. Wa tawadu sifatun alimatun wa khuluqun karimun yajibu ala du'ati ila Allah Ta'ala. Tentu tawadu adalah sifat yang agung dan akhlak yang mulia yang wajib dimiliki oleh para duat dan juga kaum muslimin secara umum. Walihada madaha Allah al-mutawadi'in. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat banyak memberikan pujian kepada orang-orang yang bersikap tawadhu. Pada orang-orang yang bersifat tawadhu. Contohnya adalah di surat Al-Furqan ya. Insyaallah di antara antum hafal wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah, para penghuni surga adalah mereka orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi ini dalam sikap merendah, tidak sombong. Jadi kalau ada orang berjalan di muka bumi ini salah satu ciri penghuni neraka. Alhamdulillah. Karena Rasulullah kan pernah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin dengan kibr, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebiji zarah kesombongan. Ada orang yang sombong, sombongnya bukan karena dalam perang ingin mempertahankan Islam, bukan ya? Dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kesombongan itu adalah salah satu ciri penghuni neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka penghuni surga mereka adalah orang-orang yang dahulu ketika berjalan di muka bumi ini sikapnya merendah. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika ada orang-orang bodoh, ketika ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu mengajak bicara mereka atau mengata-ngatai mereka, qalu salama, maka orang itu mengatakan kata-kata yang tidak menjadikan permusuhan, kata-kata yang mengandung keselamatan. Mungkin jenengan pernah dikatakan oleh orang-orang tentang celana kebanjiran, tentang wedus, kami dan sebagainya, tentang dikit-dikit haram, dikit-dikit sunnah dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dikatakan penyihir, dikatakan sebagai penyamun, dikatakan sebagai orang gila? Maka yang diperintahkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala adalah wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang indah, dengan cara peninggalan yang indah. Artinya jangan balas keburukan dengan keburukan. Karena kalau keburukan dibalas dengan keburukan, gak akan selesainya, keadaan gak akan ada selesainya. Akhirnya dia sibuk mengatur bagaimana membalas keburukan dia, sehingga dengan itu kemudian tersibukkan, tidak jadi berdakwah, tidak jadi melakukan kebaikan, yang pada akhirnya kemudian saling membalas, kan ini ya, kalau misalnya ada postingan di medsos atau di apa itu, di bawahnya netizen itu mesti beragam, yang namanya tidak lanjuti. Ketika Ahlus Sunnah misalnya, ini ada Facebook itu Radio Roja gitu ya, pasti di bawahnya itu ada orang yang senang, ada yang tidak senang. Kalau dilayani perkataan-perkataan buruk tersebut, itu pasti akan saling membalas, gak akan ada selesainya sehingga ujung aslinya kemudian tidak terbahaskan. Nah, orang-orang yang ciri penghuni surga di antara mereka, kalau ada orang bodoh yang memang belum sampai ilmunya kepada dia, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, qalu salama, maka yang dibalas adalah perkataan-perkataan yang mengandung keselamatan. Jadi selesai, enggak kemudian mencari-cari kesalahan yang lain. Yang penting tersampaikan, yang penting kebaikannya sudah tersampaikan. Saya yakin suatu saat kalau Allah memang memberikan hidayah, maka akan berubah. Kan banyak ya cerita-cerita yang menunjukkan wanita-wanita itu awalnya benar-benar benci kepada cadar, benci kepada sunnah dan sebagainya. Ternyata beberapa tahun kemudian dilihat dia sudah bercadar. Nah, namanya hidayah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting sampaikan dengan cara yang baik.
sampaikan dengan cara yang indah. Saya yakin manusia yang hatinya benar-benar bagus, maka suatu saat akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin jenengan juga dapati beberapa teman-teman jenengan yang tadinya sangat memusuhi sunnah, kemudian ternyata Allah balikkan hatinya dan bisa ikut bergabung di dalam sunnah, membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Au yamshuna fi sakinah wa waqar mutawaddiina ghaira asyarrina wa la mutakabbirin. Jadi penghuni surga adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tenang, tawadu, enggak ada unsur kesombongan. Kan ada yang cara jalan yang rendah, cara jalan aja itu kan bisa dilatih. Ya, bagaimana seorang antara orang yang merendah dengan orang yang sombong. Wala marahin, tidak congkak. Fahum ulama, mereka lah termasuk di antara orang-orang yang mempunyai berilmu, ulama, orang-orang yang santun, wa ashabu wa qarin wa iffah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ketenangan dan juga bisa menjaga dirinya. Dan tentu seorang yang berdakwah harus memiliki utamaan yang seperti tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma naqasat sadaqatun bil mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa man tawadda'a lillahi rafa'ah." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba ketika dia itu memaafkan kecuali kemuliaan yang akan didapatkan. Dan barang siapa yang bersikap tawadu karena Allah, maka pasti Allah akan angkat derajatnya. Maka Allah pasti akan angkat derajatnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah ada terlebih dahulu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyebutkan mana qasad sadaqatun min mali. Harta yang disedekahkan itu sejatinya tidak berkurang, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Makanya nggak ada ceritanya orang yang sering bersedekah kemudian menjadi fakir itu hampir tidak ada. Karena memang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, semakin banyak kita bersedekah maka akan terus bertambah harta tersebut. Nah, jadi Nabi memberikan trik bagaimana agar bisa kaya. Caranya adalah dengan bersedekah, bukan dengan menabung ya. Katanya menabung bakal kaya, hemat bakal kaya. Buktinya kalau menabung, apalagi nabungnya di celengan ya, yang gampang diambil. Ini baru seminggu sudah tutup, diambil lagi. Menabung itu tidak segampang dengan bersedekah. Maksudnya untuk memperbanyak harta itu paling gampangnya adalah dengan bersedekah. Jika orang bersedekah, karena memang seperti yang dikatakan Allah, setiap satunya akan dilipat gandakan menjadi 700, jadi berlipat-lipat. Dari 1 menjadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 600 dan seterusnya. Wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa ihsan. Kalau orang memaafkan itu tidak akan merugi. Orang yang memaafkan itu justru oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya. Itulah sebabnya di antara penghuni surga adalah orang-orang yang ketika di dunianya suka memaafkan. Meskipun itu adalah hak setiap orang gitu ya, bisa memaafkan atau tidak memaafkan. Dia bisa saja misalnya mengatakan, wallahi saya akan bawa masalahmu sampai ke akhirat nanti misalnya. Ketika di akhirat pasti akan ada yang namanya kisos, pasti akan ada balasan, itu pasti. Jadi orang yang berbuat zalim pasti akan diadili, orang yang dizalimi akan mendapatkan kebaikan dan sebagainya. Ketika orang tidak memaafkan di dunia, itu di sana dibalas, tetapi kemungkinan untuk masuk surganya langsung itu sama dengan yang lainnya. Nah, tatkala seseorang memaafkan di dunia, sudah balasannya langsung surga. Wal afina 'anil nas. Dan kita sudah sering mendengar kalimat wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kalian menuju magfirah Allah, ampunan Allah dan surga. Yang ini untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Di antaranya adalah wal afina 'anil nas. Itu mereka yang suka memaafkan. Jadi kalau dalam masalah dunia sudah, dalam masalah dunia itu orang kalau punya kedudukan dunia yang tidak ada sangkut pautnya dengan sedekah, itu pasti akan direndahkan. Itu pasti nanti akan ujung-ujungnya rendah. Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang bahwa sikap tawadhu merupakan hal yang memang harus ditanamkan pada diri manusia, terutama pada orang-orang yang memiliki kedudukan. Adapun sikap takabur terhadap manusia, maka ini justru diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalikkan. Baik dalam masalah baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala al-izzu izar, karena yang namanya keperkasaan, kemuliaan itu adalah selainnya Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya'u rida'u. Al-izzu izarun. Kainnya Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan. Wal kibriya'u rida'u. Selainnya Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan, kesombongan. Jadi yang hanya berhak sombong itu cuma Allah. Gak boleh hambanya memiliki sikap tersebut. Faman yunasi'uhu dzalika adzabah. Kepada siapa yang menandingi Allah pasti akan disiksa. Sikap sombong hanya boleh dimiliki oleh sang penguasa Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sombong itu berarti kan menandingi Allah. Kalau menandingi Allah jelas hukumannya adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anas radhiyallahu taala berkata, ini cerita tentang Anas menceritakan tentang untanya Rasulullah SAW. Jadi unta Rasulullah itu namanya Adba ini unta Rasulullah yang kalau
berlomba dengan yang lainnya tidak pernah kalah, tidak pernah kalah, selalu menang. Faja'a Arabiyyun ala qu'udin lahu fasabaqaha. Ternyata kemudian ada Arab Badui. Arab Badui berarti kalau zaman dulu atau zaman sekarang biasanya kalau dari pelosok itu kan diremehkan. Itu diremehkan. Maka Allah datangkan orang yang kelihatannya remeh bisa mengalahkan ontanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat jadi merasa nggak enak nih. Aduh, gimana? Al-Aqba tusbah, gimana nih? Kok ontanya Rasulullah bisa terlampaui? Maka kaum muslimin merasa tidak enak. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna haqqan Allah alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ah. Sudah menjadi sunnatullah, hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertama nanti dalam masalah dunia ditinggikan, pasti akan ada waktunya untuk direndahkan. Jadi dengan lihat orang-orang yang kaya misalnya dalam masalah dunia, itu pasti suatu saat akan menemui yang namanya kerendahan. Beda kalau hartanya untuk disedekahkan, hartanya meskipun orang udah punya simpanan 7 keturunan gitu ya, mungkin secara kasat mata nggak kelihatan, tapi ternyata dia sebenarnya orang rendah kan? Hatinya itu bisa jadi budak-budak terus. Orang punya uang sekamar misalnya, uang terus semuanya, tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh. 1.000 saja susah dikeluarkan.